Tahukah Anda bahwa banyak orang yang mengalami keterputusan emosional dalam hubungan mereka seringkali menunjukkan tanda-tanda tanpa menyadarinya? Hari ini kita akan menganalisis 5 frasa yang, menurut psikologi hubungan, dapat mengindikasikan jarak emosional atau konflik internal dalam sebuah pasangan. Dan percayalah, memahami tanda-tanda ini dapat sepenuhnya mengubah perspektif Anda tentang hubungan. Jika Anda sedang menjalin hubungan, video ini dapat membantu Anda mendeteksi masalah emosional sebelum hubungan semakin memburuk. Tetapi sebelum kita mulai, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, berlanggananlah ke saluran ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video kami yang akan datang. Dan tinggalkan komentar yang mengatakan, "Saya memperhatikan agar saya tahu Anda mengikuti tanda-tanda penting ini." Pertama, penting untuk memahami sesuatu yang mendasar. Masalah emosional dalam sebuah hubungan tidak muncul begitu saja. Ada seluruh psikologi di balik perilaku manusia, dan bahasa seringkali menjadi jendela langsung ke apa yang dirasakan seseorang secara internal. Ketika seseorang mengalami keterputusan emosional, pikiran mereka seringkali terbagi antara apa yang mereka tunjukkan secara eksternal dan apa yang sebenarnya mereka rasakan di dalam. Kontradiksi ini menghasilkan apa yang disebut psikologi sebagai ketegangan emosional dan mental. Dan justru tekanan internal inilah yang menyebabkan frasa-frasa tertentu mulai muncul berulang kali. Pernahkah Anda merasa pasangan Anda mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal? Tetaplah membaca sampai akhir karena apa yang akan datang dapat membantu Anda memahami dinamika hubungan tertentu dengan lebih baik. Frasa pertama yang biasanya muncul adalah, "Kamu tidak mengerti aku seperti dulu," atau "Aku merasa kamu tidak mengenalku seperti dulu lagi." Frasa ini membawa banyak beban emosional karena jauh di lubuk hati seringkali mencerminkan perasaan terputus. Ketika seseorang mengatakan ini, mereka biasanya membandingkan hubungan saat ini dengan perasaan mereka sebelumnya atau dengan perhatian emosional yang mereka terima di area lain dalam hidup mereka. Disinilah letaknya yang menarik. Frasa ini sering muncul bahkan setelah Anda melakukan sesuatu yang dulu sangat dihargai oleh orang tersebut. Misalnya, Anda melakukan sesuatu yang baik atau mencoba terhubung secara emosional dan responsnya terasa dingin atau jauh. Mengapa ini terjadi? Karena secara emosional, orang tersebut sudah fokus pada kebutuhan internal, harapan, atau pengalaman emosional baru lainnya. Psikologi di balik hal ini sangat menarik. Seringkali seseorang mencoba membenarkan jarak emosional mereka secara internal dengan berpikir, "Aku tidak merasa dipahami seperti dulu lagi." Dan itu menyebabkan mereka mengalihkan sebagian tanggung jawab ke hubungan tersebut. Tapi tunggu, karena frasa kedua bahkan lebih mengungkapkan, dan Anda mungkin pernah mendengarnya tanpa menyadarinya. Frasa kedua adalah, "Aku butuh ruang," atau "Aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Nah, ini tidak selalu berarti sesuatu yang negatif. Terkadang orang benar-benar membutuhkan waktu pribadi untuk berpikir, bernapas, atau mengatur kembali emosi mereka. Tetapi ketika frasa ini muncul bersamaan dengan perubahan perilaku yang tiba-tiba atau menjauhkan diri secara terus-menerus, penting untuk memperhatikan konteksnya. Perhatikan detail penting ini. Jika seseorang meminta ruang emosional tetapi tetap sangat aktif secara sosial, mempertahankan antusiasme di bidang lain, dan hanya menjauhkan diri dari hubungan tersebut, maka mereka mungkin tidak mencari isolasi total, tetapi lebih kepada jarak tertentu dalam hubungan tersebut. Seseorang yang benar-benar membutuhkan waktu pribadi biasanya menggunakannya untuk merenung, beristirahat, atau terhubung kembali dengan diri mereka sendiri. Namun ketika jarak emosional itu disertai dengan sikap dingin, penghindaran, atau pemutusan hubungan yang berulang, hal itu bisa menjadi tanda masalah yang lebih dalam hubungan tersebut. Perhatikan juga hal penting, kebutuhan akan ruang ini sering muncul tepat setelah momen kedekatan emosional. Mengapa? Karena kedekatan dapat menimbulkan ketidaknyamanan internal ketika seseorang sudah merasa bingung secara emosional. Ungkapan ketiga mungkin akan mengejutkan Anda karena biasanya diucapkan dengan cara yang tampak ramah. Ungkapan ketiga adalah, "Ini bukan masalah pribadi," atau "Ini tidak ada hubungannya denganmu."
Ungkapan ini biasanya muncul ketika Anda memperhatikan perubahan perilaku dan memutuskan untuk membicarakannya. Orang lain merespons dengan mengecilkan situasi atau mencoba meyakinkan Anda dengan mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Tetapi ada detail penting. Dalam sebuah hubungan, hampir semuanya memiliki komponen emosional yang sama. Ketika seseorang terus-menerus menggunakan ungkapan ini, mereka sering mencoba menghindari percakapan yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan. Ini adalah cara untuk menciptakan jarak emosional tanpa sepenuhnya mengatasi masalah tersebut. Dan inilah sesuatu yang banyak orang tidak mengerti. Ungkapan ini sering muncul ketika seseorang sedang mengalami perubahan emosional internal yang belum mereka ketahui cara menjelaskannya. Mereka mungkin merasa lebih jauh, kurang penyayang, atau bingung secara emosional, dan pada saat Anda menyadarinya, mereka membutuhkan respons cepat yang menghindari pembahasan terlalu dalam. Psikologi di baliknya menarik karena seringkali seseorang dengan tulus percaya bahwa mereka menghindari menyakiti orang lain dengan meminimalkan masalah. Tetapi dengan melakukan itu, mereka juga mencegah percakapan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan tersebut. Sekarang muncul frasa yang sangat sensitif karena terdengar sangat masuk akal. Frasa keempat adalah, "Saya sedang mengalami masa sulit," atau "Saya terlalu banyak memikirkan sesuatu." Dan tentu saja seringkali itu benar. Kita semua mengalami masa-masa sulit. Masalah muncul ketika frasa ini menjadi penjelasan konstan untuk membenarkan jarak emosional, perubahan mendadak, atau kurangnya koneksi. Disinilah letak perbedaan pentingnya. Seseorang yang sedang mengalami masa sulit biasanya mencari dukungan emosional dari pasangannya. Di sisi lain, ketika seseorang terus-menerus menggunakan situasi itu sebagai alasan untuk memutuskan hubungan, menghindari percakapan, atau kurang hadir secara emosional, itu mungkin menunjukkan masalah yang lebih dalam. Perhatikan juga perubahan rutinitas, kebiasaan baru, atau prioritas baru yang muncul bersamaan dengan wacana ini. Seringkali, perubahan emosional pertama kali tercermin dalam perilaku sehari-hari. Energi emosional yang sebelumnya diinvestasikan dalam hubungan mulai bergeser ke area lain, aktivitas baru, atau dinamika pribadi yang baru. Dan itulah mengapa frasa yang membenarkan pergeseran energi ini muncul. Namun frasa kelima mungkin yang paling mengungkapkan semuanya. Frasa kelima adalah, "Kami hanya berteman," atau "Dia hanya teman." Frasa ini biasanya muncul ketika Anda menyadari ada orang baru yang banyak mengisi ruang dalam percakapan atau kehidupan sehari-hari pasangan Anda. Dan yang menarik adalah seringkali klarifikasi tersebut muncul bahkan sebelum Anda mengajukan tuduhan langsung. Berikut wawasan psikologisnya. Ketika seseorang merasa perlu untuk mengklarifikasi sesuatu yang belum dipertanyakan siapapun, biasanya karena mereka sudah merasakan bahwa hubungan ini memiliki muatan emosional khusus tertentu. Itu tidak secara otomatis berarti ada sesuatu yang tidak pantas, tetapi dapat menunjukkan bahwa hubungan dengan orang tersebut menempati ruang emosional yang signifikan. Selain itu, perhatikan bagaimana mereka berbicara tentang teman ini. Apakah mereka terus-menerus menyebutkan percakapan khusus? Apakah mereka mengingat detail spesifik? Apakah mereka berbicara tentang orang ini dengan antusiasme yang berbeda? Semua detail kecil ini dapat menunjukkan bahwa ada hubungan emosional yang lebih kuat dari biasanya. Dan inilah poin penting lainnya. Amati apakah pasangan Anda secara alami mengintegrasikan persahabatan itu ke dalam hubungan atau apakah mereka menjaga kedua dunia tersebut sepenuhnya terpisah. Seringkali, transparansi emosional berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Sekarang penting untuk memahami sesuatu. Tidak satu pun dari frasa ini saja yang mengkonfirmasi perselingkuhan atau perpisahan emosional yang pasti. Konteks selalu yang terpenting. Sebuah frasa yang terisolasi bisa sepenuhnya tidak bersalah. Tetapi ketika beberapa tanda ini mulai berulang terus-menerus dan disertai dengan perubahan perilaku yang jelas, maka ada baiknya untuk memperhatikan dan melakukan percakapan yang dewasa dan jujur. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda mengenali tanda-tanda ini? Pertama, jangan panik.
Hindari bereaksi secara impulsif atau membuat tuduhan langsung. Sebaliknya, mulailah mengamati pola dan situasi tertentu. Kedua, kerjakan komunikasi dalam hubungan. Kesenjangan emosional seringkali dapat diselesaikan ketika kedua orang tersebut dengan jujur mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan butuhkan. Ketiga, fokuslah juga pada pertumbuhan pribadi Anda sendiri. Bukan karena rasa bersalah atau rasa tidak aman, tetapi karena keinginan untuk menjadi versi diri Anda yang lebih baik secara emosional. Dan akhirnya, dengarkan intuisi Anda. Jika sesuatu terus-menerus terasa aneh atau jauh, mungkin ada alasan emosional di baliknya. Jangan abaikan tanda-tanda penting hanya karena Anda ingin semuanya baik-baik saja. Ingat ini, memahami psikologi hubungan memberi Anda kesempatan untuk bertindak dengan lebih jelas dan matang secara emosional. Terkadang ini membantu memperkuat hubungan, dan di lain waktu membantu melindungi kesejahteraan emosional Anda sebelum kerusakan menjadi lebih luas.